Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan pembelajaran penjas dalam jaringan. Oke, untuk hari ini materinya yaitu materi bola voli yang kita bahas di aktivitas variasi pembelajaran bola voli. Nah, sebelumnya kalian di kelas 7 dan kelas 8 telah mempelajari gerakan-gerakan dasar bagaimana teknik-teknik bermain dalam permainan bola voli. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, lanjut. Di kelas 9 ini, tentang materi pembelajaran permainan bola besar menggunakan bola voli, dipelajari tentang berbagai variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bola voli. Gerak variasi dan kombinasi rangkaian pembelajaran permainan bola voli mengandung 5 unsur dasar antara lain passing bawah, passing atas, servis, smash, dan blocking. Pembelajaran dimulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lebih rumit dan berakhir pada penerapan gerakan-gerakan yang dipelajari dalam jenis permainan dari rangkaian permainan yang sesuai. Untuk mempelajari gerak spesifik permainan bola voli sebagai alat pembelajaran, kita perlu dilakukan secara bertahap. Nah, bertahap dalam arti pembelajaran gerak spesifik dilakukan dari yang ringan ke yang berat, dari yang sederhana ke yang rumit, agar kalian dapat dengan mudah untuk mempelajari gerak dasar. Hingga dalam penguasaan kompetensi tidak mendapat kesulitan, terutama yang berhubungan dengan gerak variasi dan kombinasi permainan bola voli. Nah, akhir dari tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian memiliki keterampilan psikomotor gerak spesifik menggunakan permainan bola voli. Yang kedua, kalian memiliki kognitif atau pengetahuan tentang gerak spesifik menggunakan permainan bola voli, memahami karakter bola yang digunakan, serta mengenal konsep ruang dan waktu. Ketiga, permainan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Keempat, kalian memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dapat memahami budaya orang lain. Ada beberapa kompetensi yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, melakukan variasi gerak spesifik passing atas. Kedua, melakukan gerak variasi gerak spesifik passing bawah. Ketiga, melakukan variasi gerak spesifik servis bawah. Keempat, melakukan kombinasi gerakan spesifik passing atas dan bawah. Kelima, melakukan kombinasi gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Keenam, melakukan permainan sederhana dengan menggunakan gerak spesifik dan peraturan yang dimodifikasi. Baik, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama nih di aktivitas pembelajarannya, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah. Untuk meningkatkan keterampilan gerak dalam permainan bola voli, ini latihannya harus dilakukan secara berulang-ulang. Banyak pola latihan yang dapat dilakukan, diantaranya seperti gerakan-gerakan ini. Oke, yang pertama ini aktivitas pembelajaran dilakukan perorangan. Yang kedua, passing bola ke atas tegak lurus. Setelah bola turun, lakukan pula passing bawah. Dan setelah bola naik atau melambung ke atas, lakukan lagi passing atas. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Ketiga, tahap awal latihan, lakukan pola latihan ini di tempat. Kemudian, setelah jalannya bola sudah lancar, lakukan sambil bergerak maju mundur ke samping kiri dan ke kanan. Untuk membelajarkan keterampilan gerakan passing atas dan passing bawah ini sebaiknya dilakukan secara parsial. Maksudnya, matangkan dulu keterampilan kalian dalam passing bawah. Setelah itu baru dimatangkan keterampilan passing atas. Setelah teramati ada pergerakan bola setelah passing atas dan passing kontrol, maka baru lakukan jenis-jenis permainan seperti ini. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam passing bawah. Yang pertama, ketika menerima bola lengan terlalu tinggi,
kemudian lanjutan lengan itu berada di atas bahu. Yang kedua, tubuh terlalu rendah karena pinggang ditekuk sehingga operan terlalu rendah dan kencang. Seharusnya yang ditekuk adalah lutut kalian. Yang ketiga, lengan terpisah sesaat sebelum, pada saat, atau sesaat sudah menerima bola. Yang keempat, bola mendarat di lengan daerah siku atau pergelangan tangan. Oke, lanjut aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi passing atas dan bawah bergerak maju. Nah, aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam passing bola dapat dilakukan dengan pembelajaran yang kedua ini. Nah, ini kombinasi geraknya passing atas dan passing bawah bergerak maju mundur. Nah, aktivitasnya yang pertama ini dilakukan secara berpasangan. Ini ada peserta A dan peserta B. Kemudian yang kedua, berdiri berhadapan, jaraknya kira-kira 2-4 meter. Yang ketiga, kemudian peserta didik A ini melambungkan bola menggunakan dua tangan dari arah bawah ke peserta didik B. Lalu peserta didik B mengembalikan menggunakan passing atas. Dan peserta didik A kembalikan dengan passing bawah. Saat bola mati, dilakukan sebaliknya. Yang kelima, apabila dengan cara ini bola kelihatan sudah meluncur dengan baik, lakukan dengan cara bergerak maju mundur dan ke samping kiri atau kanan. Nah, ini bisa kalian lakukan latihan ini selama 5-10 menit. Lalu kesalahan yang sering dilakukan biasanya itu dalam passing atas, perkenaan bola tidak pada ujung-ujung jari tangan. Nah, posisi kedua tangan tidak berada di depan muka atau di atas kening, dan kaki tidak mengeper. Oke, aktivitas pembelajaran yang ketiga yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan bawah menggunakan dua bola. Nah, berikut ini kalian peragakan melakukan gerakan aktivitas pembelajarannya 3 variasi. Kombinasi gerakan passing atas, passing bawah menggunakan dua bola dalam permainan bola voli. Nah, aktivitas ini yang pertama kalian lakukan secara berpasangan. Ini ada peserta didik A dan peserta didik B. Lalu berdiri berhadapan, kira-kira jaraknya 2-4 meter. Kemudian peserta didik A melambungkan bola ke temannya. Nah, saat bola di udara, peserta didik B melambungkan bola ke A. Keempat, kemudian bola dikembalikan menggunakan passing bawah. Setelah terpantau bola yang dimainkan kalian sudah lancar, maka permainan dilanjutkan dengan passing atas. Sesi terakhir permainan dapat dilakukan dengan menggunakan passing atas dan bawah secara bergantian. Setelah latihan di tempat sudah berada kemajuan, maka tugas kalian adalah untuk bergerak maju mundur dan ke samping kiri atau ke kanan. Aktivitas pembelajaran keempat, yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dengan formasi lingkaran. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok, yaitu di sini ada 5 orang. Nah, buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter 2-4 meter. Kemudian satu orang berdiri di tengah-tengah, ini di lingkaran sebagai senternya. Lalu aktivitas pembelajaran ini diawali dengan melambungkan bola oleh kalian yang berada di tengah-tengah lingkaran ini ke arah satu teman kalian yang berada di pinggir lingkaran. Lalu bola dikembalikan ke center dengan passing bawah, kemudian bola dipassing bawah lagi ke teman kalian yang lainnya, demikian seterusnya. Nah, apabila kalian merasa bola sudah mulai lancar dan terkontrol dengan baik, kalian boleh lakukan dengan passing atas. Nah, setelah passing atas terasa juga agak lancar, lakukan penggabungan antara passing atas dan passing bawah. Kemudian untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan kalian, ini maka lakukan latihan ini dengan cara bergerak maju mundur dan ke samping kiri atau kanan. Nah, lakukan ini tukar posisi sebagai center ini yang di tengah ini secara bergantian. Biasanya bermain bersama dengan teman-teman dalam satu kelompok ini seperti ini, kadang-kadang kalian kurang memperhatikan etika yang biasanya mengejek-ngejek kalian atau menyela-nyela teman. Nah, untuk itu selama pembelajaran ini kalian
hendaknya saling mengingatkan agar jangan saling merendahkan keterampilan dan menghargai kemampuan orang lain. Beri saran, kemudian juga saling bekerja sama. Aktivitas pembelajaran yang kelima yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dalam formasi berbanjar melewati atas net. Nah, pembelajaran ini passing atas dan passing bawah sebelumnya belum menggunakan net sebagai media pembelajaran. Nah, pada aktivitas pembelajaran ini sudah memakai net. Nah, ini semakin mendekatkan kalian pada permainan bola voli. Pada aktivitas pembelajaran ini, 5 variasi kombinasi gerakan seperti passing atas, passing bawah, ini secara langsung melewati atas net atau tali ya dalam permainan bola voli. Nah, pelaksanaannya ini yang pertama dilakukan di lapangan bola voli. Kemudian juga yang kedua, permainan ini dimainkan oleh dua tim A dan tim B. Nah, satu timnya itu terdiri 3 orang atau lebih. Lalu masing-masing tim berdiri di bidang permainannya sendiri. Yang keempat, aktivitas pembelajaran diawali dengan satu anggota tim melambungkan bola ke tim B atau melewati net. Kemudian tim B melakukan passing ke tim B melewati net atau tali. Setelah melakukan passing, ini kemudian bergerak lari berpindah ke barisan yang dihadapan di paling belakang. Lalu lakukan pembelajaran ini berulang-ulang selama 5-10 menit. Oke, yang keenam ini variasi dan kombinasi passing dan smash. Dalam pembelajarannya ini dilakukan di lapangan terbuka. Permainan ini dapat dilakukan secara berpasangan atau kelompok. Kemudian jika dilakukan secara berpasangan, ini pelaksanaannya berdiri berhadapan pada jarak 2-4 meter, satu orang sebagai pelambung dan satu orang lagi sebagai pemukul atau smasher. Nah, atau bola dilambungkan tegak lurus ke atas dan dipukul ke arah teman kalian yang berdiri di depan. Permainan ini dapat dilakukan dengan cara berbaris berbanjar dan yang di depan melakukan pukulan. Lakukan aktivitas ini beberapa saat teramati dan meningkatkan keterampilan kalian. Nah, biasanya ini kesalahan-kesalahan yang sering melakukan smash itu diantaranya. Yang pertama, langkah awalan itu terlalu lebar dan meloncat. Nah, akibatnya kurang daya tolak itu untuk ke atas. Yang kedua, kurang aktif gerakan pergelangan tangan saat memukul bola. Nah, ini juga disebut dengan kelenturan pergelangan tangan. Ketiga, waktu meloncat kurang ditekuk dan ayunan kedua tangan lewat belakang dan ke arah bawah. Keempat, jari-jari dan telapak tangan digenggam pada saat memukul bola. Ini jangan sampai terjadi karena kalian akan sangat sulit mengarahkan bola dan melakukan smash tajam. Efek yang timbul bola akan keluar atau akan terkena net. Nah, yang kelima, waktu mendarat hanya menggunakan salah satu kaki dan tidak ngeper, sehingga kaki sering cedera karena menerima berat badan yang cukup berat pada salah satu kaki saja. Yang keenam, waktu meloncat dan memukul bola tidak melihat bola yang di-smash. Ketujuh, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi pukulan servis atau smash dan passing bawah berkelompok. Nah, berikut ini akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak pukulan servis atau smash dan passing bawah berkelompok dalam permainan bola voli. Nah, cara melakukannya, permainan ini yang dilakukan di lapangan bola voli. Kemudian juga permainan ini dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok itu 2-4 orang. Kemudian lakukan servis bawah dari tengah lapangan. Apabila bola dapat melewati net, maka mundur satu langkah ke belakang, sampai akhirnya bisa melakukan servis di belakang garis lapangan. Setelah satu orang berhasil sampai ke belakang, maka lakukan secara bergantian. Nah, lalu setelah seluruh tim itu melakukan servis bawah, sekarang kalian melakukan servis atas dengan cara yang bersamaan. Oke, selanjutnya pembelajaran permainan bola voli menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, yang pertama ini aktivitas pembelajarannya, bermain bola voli dengan menggunakan gerak passing atas dan bawah. Nah, ini aktivitasnya, permainan ini menggunakan peraturan yang dimodifikasi.
Ini tahap awal permainannya adalah hanya menggunakan keterampilan passing bawah. Setelah semua anggota tim terlihat adanya kemajuan keterampilan, pergantian digantikan dengan menggunakan keterampilan passing atas saja. Setelah kedua jenis keterampilan ini meningkat, maka permainan bola voli dapat divariasikan dengan menggabungkan kedua jenis keterampilan secara bergantian. Cara permainannya, yang pertama dimulai dengan servis dari belakang lapangan atau tengah. Kedua, 5 menit pertama dilakukan permainan menggunakan passing bawah. Lalu 5 menit kedua dilakukan permainan menggunakan passing atas. Nah, yang berikutnya 5 menit terakhir dilakukan permainan menggunakan passing atas dan passing bawah secara bergantian. Ukuran net agak direndahkan, kemudian permainan ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai untuk kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kejujuran. Yang kedua, ini masih di aktivitas pembelajarannya, yaitu di bermain bola voli dengan menggunakan gerak passing atas dan bawah. Nah, berikut ini adalah pola permainan untuk menerapkan komponen keterampilan permainan bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, yang dimodifikasi itu adalah jumlah pemain, ketinggian net, dan ukuran lapangan. Keterampilan gerak yang dikembangkan dalam permainan ini adalah gerakan servis, passing bawah, atau smash, dan membendung atau blocking dalam bentuk berkelompok. Cara pelaksananya, yang pertama bermain di lapangan voli dengan yang telah dimodifikasi ketinggian netnya. Lalu yang kedua, tim saling berhadapan di lapangan permainan, itu tim A berjumlah 2 orang dan tim B itu bisa 3 orang. Pemain 1 dari tim A melakukan servis ke pemain 2 tim B. Kemudian pemain 2 menahan bola dengan passing bawah ke pemain 3. Lalu pemain 4 melakukan pukulan smash yang dibendung atau yang diblok oleh pemain 5. Setiap pemain yang telah melakukan gerakan atau berpindah tempat. Yang pertama misalkan pemain 1 itu pindah ke posisi blocking, pemain 2 itu pindah ke posisi pengumpan, pemain 3 pindah ke posisi smash, pemain 4 pindah ke posisi passing bawah, pemain 5 pindah ke posisi servis. Setelah ini kalian boleh melakukan berbagai bentuk permainan dengan aturan yang dimodifikasi. Oke, baik, cukup untuk pemberian materi hari ini. Sebagai kegiatan terakhir adalah tugas kalian untuk membuat kesimpulan atau catatan-catatan tentang materi yang telah disampaikan dalam video ini dalam pembelajaran aktivitas permainan bola voli yang telah kalian pelajari. Oke, cukup. Tetap jaga kesehatan, semangat berolahraga, perbanyak aktivitas gerak di rumah. Salam olahraga, jaya!